Setelah melihat tema Roh Kudus dan para rasul, kini kita beralih kepada tema besar ketiga dalam kisah para rasul, yaitu gereja yang didirikan oleh para rasul. Kita akan menjelajahi tema gereja dengan dua cara. Pertama, kita akan melihat esensialitas dari gereja. Dan kedua, kita akan memperhatikan persiapan yang diterima oleh gereja dari para rasul untuk melanjutkan karya mereka. Mari kita perhatikan terlebih dahulu esensialitas gereja. Kristus mengutus para rasul untuk membangun gerejanya. Mengapa? Para rasul tahu bahwa segelintir orang tidak bisa membawa pesan Kristus sendirian ke seluruh dunia. Mereka membutuhkan sepasukan saksi untuk memproklamasikan Injil Kerajaan di setiap negeri. Kita akan melihat dua faktor yang menjadikan gereja amat dibutuhkan bagi penggenapan misi para rasul. Pertama, kita akan mempertimbangkan keterbatasan fisik para rasul. Fakta bahwa mereka secara fisik tidak mampu menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Kedua, kita akan melihat keterbatasan waktu mereka, yaitu fakta bahwa mereka akan menjalani masa hidup manusia yang wajar dan tidak akan bisa bersaksi kepada generasi-generasi yang akan datang. Mari kita mulai dengan keterbatasan fisik para rasul. Seperti yang telah kita lihat, tugas para rasul adalah bersaksi tentang Kristus dengan memproklamasikan Injil. Akan tetapi, mereka sendiri tidak bisa menjadi surat-surat yang hidup bagi seluruh dunia. Untuk memecahkan masalah ini, para rasul mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab kepada gereja untuk menjadi saksi-saksi yang otentik. Ketika jumlah anggota gereja ditambahkan melalui penginjilan para rasul, maka orang-orang percaya ini sebagai hasilnya juga menjadi surat-surat yang hidup. Mereka mewujudkan Injil dalam kehidupan dan dengan demikian bersaksi kepada keluarga dan tetangga mereka tentang Yesus. Sebagian dari mereka bahkan menjadi misionaris dan penginjil. Dengan cara ini, para rasul menciptakan model pelipat gandaan secara otonomi bagi penginjilan yang otentik di dalam setiap generasi. Pekerjaan ini sebagian besar dilakukan oleh gereja itu sendiri. Yang pasti, gereja tidak mampu menginjili dengan otoritas yang sama dan konfirmasi berupa mujizat yang sama dengan yang menyertai pemberitaan para rasul. Walaupun begitu, Roh Kudus tetap berkenan untuk berkarya melalui kesaksian otentik gereja di dalam kehidupan dan di dalam perkataan, serta mempertobatkan banyak orang percaya yang baru melalui sarana ini. Sebagai contoh, perhatikan apa yang dinyatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19-21 tentang orang-orang percaya yang dicerai-beraikan oleh penganiayaan. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sambil mengingat pemahaman tentang keterbatasan fisik para rasul ini, kita juga perlu memperhatikan pula keterbatasan waktu mereka yang disebabkan oleh kefanaan mereka. Para rasul yakin bahwa Yesus akan datang kembali, tetapi mereka tidak tahu kapan waktunya. Pada saat Raja Herodes membunuh Rasul Yakobus dalam Kisah Para Rasul pasal 12, tampak jelas bahwa setidaknya sebagian rasul tidak akan bertahan hidup sampai Yesus datang kembali. Jadi para rasul melatih gereja tidak hanya untuk menginjili di bawah pengawasan langsung dari para rasul, tetapi juga untuk melanjutkan karya pembangunan gereja sepeninggal para rasul. Sebagai contoh, perhatikan kata-kata Paulus kepada para penatua Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25-28 berikut. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Paulus ingin memastikan bahwa gereja akan terus bergantung kepada Kristus dalam menyebarkan Injil dengan cara-cara yang otentik, serta membawa orang-orang percaya kepada kedewasaan. Jadi ia memastikan agar para pemimpinnya siap untuk melanjutkan pelayanan mereka setelah ia mati. Karena keterbatasan fisik dan waktu dari para rasul itu, gereja sangat penting dalam strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang dari para rasul untuk memajukan kerajaan Allah. Setelah kita berbicara tentang esensialitas gereja bagi kesaksian yang otentik, kita perlu beralih kepada persiapan gereja oleh para rasul. Ada banyak cara yang dipakai oleh para rasul untuk mempersiapkan gereja untuk melanjutkan misi penyebaran kerajaan Allah. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, kita akan membatasinya kepada 3 pertimbangan. Pertama, kita akan melihat fakta bahwa para rasul menginstruksikan gereja untuk tetap setia kepada ajaran para rasul, yang terdiri dari kesaksian mereka yang setia tentang Yesus. Kedua, kita akan mempelajari syarat-syarat dari para rasul untuk memilih para pejabat gereja, seperti para penatua dan para diaken. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana para rasul mempersiapkan gereja untuk menanggung kesusahan yang pasti akan dialami. Kita akan beralih terlebih dahulu kepada ajaran yang diwariskan para rasul kepada gereja. Dalam Efesus pasal 2, Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah bangunan yang dibangun di atas Kristus sebagai batu penjurunya dan di atas para rasul dan para nabi sebagai fondasinya. Perhatikan kata-katanya dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20 berikut. Demikianlah kamu, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, di sini bahwa yang Paulus maksudkan bukan hanya bahwa para rasul menjadi para pemimpin yang pertama dari gereja, tetapi juga bahwa ajaran mereka merupakan fondasi gereja, dasar bagi segala kepercayaan yang dianut oleh gereja. Dalam Efesus pasal 3 ayat 4-6, Paulus menjabarkan peran fundamental dari ajarannya demikian. Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Karena alasan inilah Lukas begitu berhati-hati dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menggarisbawahi fakta bahwa gereja mendedikasikan diri mereka kepada pengajaran para rasul, seperti yang ia catat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berikut. Orang-orang percaya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lukas ingin para pembacanya tahu bahwa agar kita bisa setia kepada Kristus dan supaya Allah memberkati segala usaha kita dalam menyebarkan kerajaannya, gereja tidak hanya harus dibangun di atas Kristus sebagai batu penjuru utamanya, tetapi juga di atas fondasi para rasul dan nabi dari gereja mula-mula. Para rasul secara berotoritas dan dapat diandalkan mewariskan karya dan pengajaran Yesus. Jadi, orang Kristen di segala abad harus memproklamasikan, mempertahankan, dan hidup mengikuti ajaran-ajaran para rasul. Ini bahkan tetap berlaku sekarang bagi gereja milik Kristus. Cara yang paling jelas di mana hal ini berlaku bagi kita sekarang adalah Perjanjian Baru sendiri, terutama ditulis oleh para rasul sendiri. Dan kitab-kitab yang tidak ditulis oleh para rasul, seperti kitab Kisah Para Rasul, telah memperoleh persetujuan rasuli. Sebagai gereja Kristus masa kini, kita membangun kehidupan kita berdasarkan tulisan-tulisan Perjanjian Baru sebagai rangkuman yang benar dari ajaran-ajaran para rasul. Setelah melihat bahwa para rasul telah mempersiapkan gereja dengan cara memberi instruksi kepadanya agar tetap setia mengikuti pengajaran mereka, kini kita siap untuk mempertimbangkan
bagaimana mereka mempersiapkan gereja untuk membangkitkan para pejabat yang memimpin gereja dan melayani gereja saat gereja itu berkembang ke wilayah-wilayah dan generasi-generasi yang baru. Seperti telah kita lihat, para rasul menghadapi berbagai keterbatasan fisik dan waktu yang menghalangi mereka untuk menyelesaikan misi mereka tersebut sendirian. Dan salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan mengangkat para pejabat tambahan di dalam gereja. Di sini kita perlu berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa berbagai tradisi Kristen telah memiliki pemahaman yang beragam tentang pemerintahan dan jabatan gereja mula-mula. Beberapa cabang gereja mengakui 3 jabatan, yaitu uskup atau pendelik jemaat, penatua, dan diaken. Sebagian yang lain hanya mengakui 2 jabatan, penatua dan diaken. Yang lainnya lagi mengikut sertakan jabatan-jabatan seperti rasul, misionaris, penginjil, dan banyak lagi. Pertanyaan tentang pemerintahan gereja yang tepat berada di luar cakupan pelajaran ini. Tetapi kita ingin menekankan pengertian umum bahwa para rasul menunjuk pejabat gereja tambahan untuk memastikan bahwa gereja mampu melaksanakan misi Allah. Bahkan, para rasul mulai menunjuk para pejabat tambahan dengan sangat cepat karena mereka hampir langsung menyadari bahwa mereka sendiri bahkan tidak bisa menunaikan pelayanan untuk gereja lokal di Yerusalem. Kita melihat hal ini dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 6, di mana para rasul menciptakan jabatan diaken untuk memastikan bahwa gereja akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para anggotanya. Dalam kasus ini, para rasul menginstruksikan gereja untuk memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab atas pembagian makanan sehari-hari. Perhatikan cara para rasul menangani hal ini dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3-6 berikut. Para rasul berkata, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Mereka itu dihadapkan oleh gereja kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Para rasul juga mengangkat para penatua, yang seringkali disebut sebagai gembala, untuk menggembalakan dan memimpin berbagai jemaat lokal dari gereja. Sebagai contoh, selama perjalanan misi Paulus, sang rasul biasanya mengumpulkan para petobat baru ke dalam gereja dan mengangkat para pemimpin yang akan bertanggung jawab atas jemaat tersebut ketika ia pergi. Kita melihat contoh dari hal ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23, di mana Lukas menyediakan catatan berikut. Paulus dan Barnabas menetapkan penatua-penatua bagi mereka di dalam setiap jemaat, dan dengan berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Bahkan, para rasul begitu bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan para penatua bagi gereja, sehingga mereka mendorong para penatua untuk turut memimpin, bahkan ketika para rasul masih ada. Contoh paling menonjol dari hal ini dalam Kisah Para Rasul adalah sidang di Yerusalem yang diadakan untuk membahas pertanyaan tentang orang-orang bukan Yahudi. Pertanyaan tentang bagaimana menggabungkan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja. Sidang ini dihadiri oleh para rasul dan juga para penatua. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, di mana peristiwa ini dicatat, para rasul dan para penatua setidaknya 5 kali bersama-sama disebut sebagai para pemimpin gereja. Perhatikan bagaimana pasal ini dimulai dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1-2 berikut. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Paulus dan yang lainnya
diutus untuk berkonsultasi dengan para rasul dan para penatua. Kita menemukan frase yang serupa di ayat 4, ayat 6, ayat 22, dan ayat 23 di dalam pasal yang sama. Di sepanjang kitab Kisah para rasul meminta para pejabat gereja untuk melaksanakan misi kerajaan mesianis dari Allah. Kita melihatnya dalam instruksi Paulus kepada para penatua Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Kita menemukannya di dalam peran yang menonjol dari para penatua seperti Yakobus, yang kelihatannya telah memimpin gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dan pasal 21. Perhatikan bagaimana Paulus menulis tentang pengangkatan para pejabat dalam Titus pasal 1 ayat 5 berikut. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Titus pasal 1 ayat 5. Paulus menginstruksikan kepada Titus, gembala jemaat yang masih muda itu, untuk meluruskan apa yang belum diselesaikan oleh Paulus sendiri. Artinya, penatua Titus harus menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Rasul Paulus. Ia harus melanjutkan misi rasuli untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Paulus dan para rasul lain mengangkat para pejabat ini untuk mengambil alih karya pelayanan itu dari mereka. Allah tidak pernah memaksudkan agar para rasul melakukan segalanya sendirian. Ia mau supaya para rasul mendirikan gerejanya. Akan tetapi, ia juga berkehendak agar mereka melatih orang-orang lain yang akan menerima kepemimpinan gereja dari para rasul. Para pejabat yang akan terus membangun di atas dasar para rasul dan memperluas kerajaan Allah ke wilayah-wilayah dan zaman-zaman yang tidak akan pernah dijangkau oleh para rasul itu sendiri. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa para rasul mengajarkan kepada gereja tentang karya dan ajaran Yesus, serta mengangkat para pejabat tambahan untuk menggenapi misi Kristus. Kini kita siap untuk berbicara tentang cara para rasul mempersiapkan gereja untuk menghadapi berbagai kesusahan yang pasti dialami, sementara gereja melangkah maju. Lukas menggambarkan pekerjaan para rasul sebagai pekerjaan yang dipenuhi dengan kesulitan, bahaya, dan penganiayaan. Mereka seringkali ditangkap dan dipukuli. Rasul Yakobus bahkan dieksekusi oleh Raja Herodes. Dan para rasul tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri juga akan terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen lainnya. Di dalam satu episode yang sangat khas, Paulus dilempari batu dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat oleh orang-orang yang tidak percaya yang marah di kota Listra. Keesokan harinya, ia melarikan diri ke kota Derbe yang berdekatan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ia kembali ke Listra dan ke kota-kota lain untuk menguatkan hati orang-orang percaya. Dalam konteks upaya pembunuhan terhadap diri Paulus inilah, Lukas mencatat kata-kata berikut dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21-22. Paulus dan Barnabas kembalilah ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Para rasul ingin supaya gereja memahami bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Sebagian dari mereka bahkan akan dibunuh karena iman mereka. Akan tetapi, sasaran kerajaan setimpal dengan hal itu. Dan karenanya, gereja perlu tetap teguh dan setia kepada Kristus. Cara para rasul mempersiapkan gereja untuk menghadapi kesusahan juga bisa kita lihat dalam ucapan Paulus yang terkenal kepada para penatua dari jemaat di Efesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Paulus memberitahu mereka bahwa ia mungkin tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Ia berkata bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan di mana ia akan ditangkap, lalu kemungkinan dibunuh. Dalam konteks perspektif yang suram terhadap hidupnya sendiri ini, Paulus menawarkan sejumlah peringatan dan nasihat untuk mempersiapkan gereja di Efesus untuk menghadapi kesusahan mereka sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28-31, ia mengucapkan kata-kata berikut kepada para penatua dari Efesus.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah. Beberapa rasul yang lain menuliskan hal-hal serupa di dalam surat-surat mereka kepada jemaat. Petrus, Yohanes, dan Paulus masing-masing mendorong jemaat untuk berjaga-jaga terhadap musuh-musuh iman, bergantung pada kitab suci dan ajarannya, serta tetap setia kepada Kristus. Di dalam semua ini, maksud para rasul bukanlah untuk mengecilkan hati jemaat. Sebaliknya, semua ini dimaksudkan untuk mempersiapkan gereja agar mempercayai Kristus di tengah kesusahan, mengandalkan berbagai karunia dan anugerah dari Roh Kudus, serta terus mengerjakan misi Allah. Dengan mendasarkan gereja pada kesaksian dan pengajaran rasuli, dengan mengangkat para pejabat di dalam gereja, dengan mempersiapkan gereja untuk menghadapi kesusahan, dan dengan banyak cara yang lain, para rasul memastikan agar gereja di segala tempat dan abad akan mampu melaksanakan misi perluasan kerajaan Allah. Dalam pelajaran ini, kita telah menyelidiki 3 tema utama yang terajut dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita telah melihat aktivitas dan pemberian karunia dari Roh Kudus. Kita telah membahas pentingnya para rasul sebagai saksi-saksi Kristus yang secara unik memiliki otoritas. Dan kita juga telah melihat bagaimana para rasul memenuhi tugas-tugas yang ditetapkan untuk mereka dengan cara mendirikan gereja. Kitab Kisah Para Rasul merupakan karya sejarah dan teologi yang luar biasa. Ketika Lukas menulis kepada Theophilus dan kepada gereja mula-mula, ia menekankan betapa pentingnya penyebaran Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian mereka kepada bangsa-bangsa di bumi di dalam kuasa Roh Kudus. Kita juga harus mendedikasikan diri kita bagi Kerajaan Allah, sambil menantikan hari ketika Kristus akan datang kembali untuk menyempurnakan kerajaannya yang kekal. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.